Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livian Kurnia Absari dengan NBI 11462300175. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS yang sudah diberikan kepada saya di matkul pengembangan aplikasi web. Nah, di sini saya jelaskan dulu untuk soalnya. Nah, untuk soalnya di sini ada menu admin, CRUD untuk mahasiswa, admin bisa memasukkan data semua mahasiswa SARUDS, dan ini opsional, boleh ada atau tidak. Untuk CRUD dosen saya tidak menggunakan ini, tapi untuk CRUD mata kuliah saya menggunakan ini. Jadi ya, dan selanjutnya ada menu mahasiswa di sini. Kita bisa masukkan KRS. Nah, dan mahasiswa itu cuma bisa masukkan KRS dirinya sendiri. Terus kita masukkan NBI, tahun ajaran, semester, kode MK, kelas, SKS, kode DSN. Terus CRUD, edit, sama tambah, hapus, nah juga bisa. Terus yang selanjutnya ada menu dashboard, itu tampilkan grafik jumlah mahasiswa setiap jurusan. Jadi saya eh, disclaimer dulu, di sini saya tidak bisa menampilkan grafik karena mungkin kendala waktu yang tidak nutut ya. Terus di sini ada halaman login, terus ada menu untuk logout, terus ada menu yang bisa dark, bisa mengatur tema dark dan light. Terus CRUD-nya itu bisa view data per halaman, terus export XLS dan PDF. Nah, setelah itu sini ada searching kolom, terus pagination, dan juga harus ada upload file. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu di bagian sini. Nah, kita sudah mulai masuk ke VS Code. Di sini saya buka. Nah, di sini pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang apa yang sudah saya kerjakan, ya. Jadi yang pertama itu saya ingin menjelaskan bagian roots. Oke, roots sini. Nah, di sini di web. Nah, di sini jadi ini adalah filenya. Bentar. Filenya ada use bla bla bla. Terus di sini ada rows get, terus function if au check dan if au user role sama dengan admin, maka return redirect, kemudian root, terus ada admin dashboard, else return redirect, root, mahasiswa dashboard gitu. Nah, di sini sebentar. Oke, di sini ada get. Saya menjelaskan yang ini dulu. Nah, di sini. Nah, di sini ini berfungsi untuk gerbang awal aplikasi. Jadi, logikanya adalah jika user sudah login, ya, sudah login di Outcheck di sini. Nah, itu maka akan ke redirect ke bagian root ke admin dashboard. Nah, selain admin, itu kita bisa redirect ke bagian login ke dashboard. Nah, di sini redirect root login. Oke. Selanjutnya di sini ada root get admin dashboard, ya. Di sini itu menggunakan middleware ya. Nah, di sini out-nya itu wajib. Mana? Out. Oke. Sini ada out-nya itu wajib ya. Di sini teman-teman root get. Oke. Nah, di sini logikanya itu sama, sesuai sama rule yang seperti tadi. Itu sama seperti ini. Sama seperti ini. Nah, terus setelah itu untuk profile oke. Setelah itu kita ke profile controller di sini. Saya akan menjelaskan ini. Nah, di sini itu middleware out.
ya, sini. Nah, untuk get-nya itu eh, itu di sini saya memanggil ya, ada root middleware sorry, dan out group. Terus ini ada root get profile, terus ada profile controller sama titik dua class edit. Nah, ini untuk edit profile ya, ini root untuk edit profile, dan juga di bawahnya itu ada root untuk mengupdate profile. Jadi setelah kita edit itu bisa diupdate. Terus ini ada destroy profile ya. Nah, di sini tuh fungsinya adalah kita bisa mengupdate ataupun kita bisa menghapus profilnya gitu. Oke, selanjutnya hmm, oke, hanya di sini. Nah, di sini sebentar. Eh, Nah, di sini ada root middleware out prefix admin. Nah, di sini untuk apa namanya, root untuk adminnya. Nah, di sini ada root resource, itu mahasiswa bla bla bla. Nah, di sini itu root untuk kita mengatur mahasiswa, teman-teman. Jadi mahasiswa. Nah, di sini ada mahasiswa, terus mahasiswa controller class. Nah, di sini itu yang ini. Nah, ini adalah root untuk mengatur ekspor ke PDF-nya gitu. Jadi di sini kita bisa mengekspor PDF semua data yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita isi gitu. Nah, di sini ada root untuk dosen, controller dosen, terus dosennya pun itu juga bisa untuk diekspor datanya ya. Terus ada resource untuk mata kuliah, ada root get untuk dashboard. Nah, di sini. Oke. Setelah itu di grup mahasiswa di sini. Mohon maaf, mungkin kedengaran di sini Mas lagi hujan. Nah, di sini itu prefixnya itu bernama mahasiswa ya. Name-nya itu value-nya mahasiswa. Terus setelah itu eh, root resource itu resource-nya ada KRS. Nah, terus oke, sebenarnya ini sama juga seperti sebelum-sebelumnya ya, teman-teman. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini adalah root untuk kita mengatur nanti KRS-nya, terus root profile di mahasiswanya ya, terus edit. Nah, ini buat edit ya, ini buat kita mengedit data dari mahasiswanya. Terus di bawahnya itu ada untuk root page mahasiswa profile. Nah, di sini untuk mengupdate, dan juga ini di bawahnya itu ada untuk dashboardnya. Terus setelah itu kita pergi ke middleware ya, teman-teman. Saya akan menjelaskan bagian middleware. Middleware yang ada di sini, terus di sini cek role HTTP. Nah, di sini ini tujuannya untuk membatasi akses berdasarkan role. Jadi metode handle-nya itu request. Mana request? Nah, di sini. Jadi di sini request, terus ada dollar request, terus closer, dollar next, dollar role, respond. Jadi itu yang pertama itu jika user belum login. Jadi belum login itu di out terus cek itu, maka hasilnya akan false. Ya, hasilnya akan false, dan uh, role user tidak sama sekali dengan parameter ini, parameter dollar role gitu. Nah, maka jika apa
belum login atau role-nya itu tidak sama, maka ini apa namanya? Maka output-nya itu akan menjadi 403, jadi error gitu. Dan setelah itu dan jika lolos, nah itu maka akan dilanjutkan ke request ke controller berikutnya gitu. Jadi cara pakai idealnya ini di roles itu middleware, cek role admin, setelah itu ada cek role mahasiswa gitu. Jadi di sini itu kan saya membuat sebelum kita bisa masuk ke menu mahasiswa itu kita harus masuk dulu ke menu admin karena di menu admin itu kita bisa memasukkan data mahasiswa. Jadi misal kita masuk menu admin dan kita apa namanya? Memasukkan email untuk mahasiswanya. Setelah itu bisa di logout, bisa logout dari admin dan juga bisa login ke menu mahasiswa berdasarkan apa yang sudah kita isi di menu admin gitu. Nah, setelah itu selanjutnya saya akan bahas tentang controller, teman-teman. Bahas tentang controller, saya tutup. Nah, di sini controller. Oke. Di sini yang pertama adalah admin, terus dashboard controller. Nah, di sini. Sebenarnya di sini tidak seberapa banyak ya. Mungkin ini indeksnya, mana indeks? Nah ini indeks. Sorry teman-teman. Ini indeksnya itu return view, terus admin dashboard. Jadi ya halaman dashboard admin hanya menampilkan view tanpa query data gitu. Sebenarnya bisa kita menampilkan grafik sesuai soal. Tapi berhubung keterbatasannya waktu dan tidak nuntut, jadi di sini hanya menampilkan untuk apa namanya view tanpa query gitu, tanpa ada isinya. Setelah itu ke admin, setelah itu ada admin mahasiswa controller. Nah, di sini. Sini teman-teman. Okay. Nah, di sini ada indeks. Ada indeks, ada public function index, request, dollar request, terus query, mahasiswa, query gitu. Terus setelah itu oke. Yang pertama itu ada indeks request dollar request gitu. Jadi ini semua ini Mas. Nah, ini itu jika ada parameter get ya, jika ada parameter get mana get? Oke. Jika ada parameter get search ya, parameter get search ya kan. Ini ada parameter get search terus itu dan tidak kosong, melakukan filter where ya, melakukan filter where nama nama like ini nama sorry oh ya nama like di search or atau NBI like dan di search gitu. Nah terus yang selanjutnya itu ada create. Nah di sini ada create ini itu untuk form tambah mahasiswa gitu. Selanjutnya ada function store ya, store request dollar request. Terus di sini isinya tuh ada validate NBI sama dengan required unique mahasiswa. Nah, ini untuk tabelnya teman-teman ya. Ini untuk tabel. Untuk tabel apa saja yang harus dimasukkan. Yang pertama itu kan ada NBI, terus ada nama, ada fakultas, ada prodi, ada alamat, ada email, umur, agama, password, foto. Gitu. Nah ini semuanya sudah ada di dalam database. Selanjutnya SourceStream.
Kayaknya ada ini ya teman-teman ini. Nah, ada user, bentar teman-teman ya, ada user. Oke, user di sini ada user create. Ini kita bisa buat usernya untuk namanya itu nama, email, password, role-nya itu mahasiswa. Jadi apa? Sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk buat ke mahasiswa, untuk masuk ke mahasiswa itu kan harus buat eh, usernya mahasiswa dulu kan di admin. Jadi ini apa namanya functionnya. Jadi user. Nah, create ini kita harus masukkan nama, email, password, dan role. Nah, role-nya itu pasti mahasiswa. Tuh. Terus ada data request only, tuh ya nama, ada MBI, nama fakultas, prodi, alamat, email, umur, agama. Tuh. Oke, selanjutnya di sini ada public function show string $ID. Nah, di sini itu untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan ID. Nah, jadi mahasiswa find mana? Nah, ini mahasiswa find or fail. Ya, itu return view admin mahasiswa ini itu membawa variabel ke $mahasiswa. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada public function string. Aduh, ada public function string itu di sini public function string itu edit ya, ada public function edit string. Jadi ini kita mengambil mahasiswa dari ini, dari find or fail ya. Terus return view-nya itu dari admin mahasiswa edit. Itu di sini membawa membawa dolar mahasiswa. Tuh. Bentar. Cek dulu. Oke, selanjutnya itu ada public function update. Nah, di sini itu sama kayak mana? Sama kayak ini. Nah, kayak public store. Nah, ini untuk mengupdate data mahasiswa yang sudah kita isi gitu. Atau kita bisa edit lah gitu. Nah, di sini setelah itu ada mahasiswa user data, user update. Nah, itu juga bisa update kita untuk usernya itu update-nya nama dan emailnya kita. Terus setelah itu ada public function destroy. Destroy ini itu kita ambil mahasiswa ambil mahasiswa dari find or fail. Mahasiswa find or fail. Setelah itu hapus user terkait. Hapus user terkait dari dolar mahasiswa terus ke user dan delete gitu. Nah, karena user dan mahasiswa itu terhubung di penghapusan. Jadi penghapusannya dibuat aman gitu. Dan juga langsung ke redirect root admin mahasiswa index dengan kuncinya sukses. Jadi kalau berhasil, kalau sukses itu maka akan muncul mahasiswa delete successfully. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada public function export PDF. Nah, di sini fungsinya itu adalah ambil data mahasiswa dari select column ya, dari data-data yang sudah kita isi. Itu memanggil export service. Memanggil ini export service. Nah, ini ke data to array, ke data PDF. Jadi export service membuat HTML tabel sederhana lalu dirender oleh DOM PDF ya, dirender oleh DOM PDF, terus dan di stream sebagai file download gitu.
Nah, setelah di stream itu controller redirect kembali ke index. Jadi kita eh, ini membuat data yang sudah kita inputkan itu apa namanya akan di-render oleh DOM PDF, setelah itu di stream. Nah, di streamnya itu nanti sebagai file download. Jadi kita bisa download file itu dan juga bisa dilihat. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada controller di dosen controller. Nah, di sini itu daftar metodenya, daftar metode. Oke, yang pertama ada index, ya index equals request, terus ada create gitu. Sebenarnya ini sama mirip seperti mahasiswa, ya. Ini mirip seperti mahasiswa, seperti mahasiswa controller. Ini ada request query dosen query, gitu. Sama sih sebenarnya, sebentar kok salah. Nah, sama sepertinya teman-teman. Dari dosen ke mahasiswa itu sama, sama isinya. Nah, kayak misal di sini ada public function store. Nah, ini juga apa? Kolom-kolom untuk ngisi data-data ya dari dosennya gitu. Terus misal kita kode dosennya itu berapa kita masukkan, terus namanya juga kita masukkan. Setelah itu ada user sama seperti yang sudah saya jelaskan di bagian mahasiswa. Terus kita langsung pergi ke bawah, misal destroy ini ya menghapus apa? Menghapus data dosen yang sudah kita input. Misal kita sudah menginput dua dosen, nah kita mau menghapus salah satunya tuh pakai function ini gitu. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, export PDF itu sama, ya sama cuma di sini berhubung ini kontrolernya dosen, jadi data yang di stream itu datanya dosen gitu. Nah, selanjutnya itu kita ke mata kuliah controller. Nah, di sini saya jelaskan ada public function, terus ada function create, ada function store, terus ada function show, function edit, ada function update, terus ada function destroy gitu. Nah, di sini gambaran umumnya untuk mata kuliah controller ini. Yang pertama itu CRUD, itu data masternya mata kuliah gitu. Nah, terus index pagination plus 10 dan return view kota dari nah terus itu store atau update itu memvalidasi kode mata kuliah unik, nah, dan tidak membuat user karena mata kuliah bukan akun login gitu. Jadi mata kuliah ini kita bisa inputnya itu di menu admin teman-teman gitu. Jadi kita bisa menginputkan mata kuliah, kita bisa menentukan mata kuliah apa yang mau kita input itu ada di menu admin gitu. Oke, selanjutnya kita ke mahasiswa controller ya teman-teman di sini. Nah, di folder controller dan di folder mahasiswa. Oke, di sini kita lihat di bagian KRS. Nah, di sini KRS-nya. Nah, di sini KRS-nya tuh ada indeks ya. Pasti ada indeks. Indeks view. Nah, di sini kita ambil mahasiswa dari user login out dari sini. User login out, terus kita bagi ke user, setelah itu ke mahasiswa gitu. Nah, terus ambil KRS milik mahasiswa di underscore mahasiswa. Nah, terus ke KRS mana? Nah, terus ke KRS ini KRS terus ada terus setelah itu kita hitung total astagfirullahaladzim. Hitung total KRS. Jadi sum callback function ya ini itu jika relasi mata kuliah ada. Terus setelah itu ambil SKS dan jika nul adalah nol gitu. Nah, return view di sini
itu membawa KRS di sini, itu membawa KRS dan total SKS, sorry. Nah, itu yang selanjutnya itu ada create. Nah, create ini itu ambil semua mata kuliah ya di mata kuliah all. Nah, di sini ini mengambil semua mata kuliah yang sudah kita inputkan di menu admin. Setelah itu return view-nya itu mahasiswa KS itu membawa value-nya mata kuliah. Oke, selanjutnya itu ada apa? Selanjutnya itu ada function store. Nah, store ini sebenarnya sama, mungkin sama untuk validasi kode mata kuliah itu wajib. Terus di sini kita ambil mahasiswa login, terus cek apakah kode mata kuliah itu yang sama sudah ada di KRS mahasiswa. Nah, di sini untuk mencegah duplikasi. Nah, jika sudah ada, maka redirect back dengan error. Mana? Nah, di sini jika tuh. Jadi ini existing cares di mana mahasiswa ini ID terus where kode mata kuliah. Nah, ini jika berhasil ya. Dan jika apa? Jika sudah ada, jika berhasil maka akan di-return ke Anda sudah terdaftar di mata kuliah ini gitu. Terus setelah itu dan jika belum, mana di sini? Nah, di sini jika belum. Jika belum maka ada set. Jika belum kita harus memasukkan harus memasukkan data lagi. Ya, data di mata kuliah ini. Di sini ada tabel mahasiswa ID, terus NBI, tahun ajaran, semester, kode mata kuliah, SKS, kode dosen gitu. Oke, selanjutnya ada public function show. Sebentar. Ada public function show. Nah, di sini ada string ID, view. Nah, di sini ambil KRS berdasarkan KRS find or fill. Itu mana? Sebentar. Nah, di sini. Nah, di sini tuh di sini kita ambil KRS itu berdasarkan ID KRS ya yang di find or fill di sebelumnya itu. Setelah itu ada return view mahasiswa KRS show semua KRS gitu. Setelah itu selanjutnya ada edit, ada public function edit. Nah, di sini yang diedit itu edit update. Sini saya menjelaskan langsung edit sama update-nya ya. Jadi itu sudah ada di file. Jadi edit sama update itu sudah ada di file. Terus tetapi secara UI KRS mahasiswa biasanya tidak diedit atau lebih umum remove dan tambah atau ulang gitu. Edit ini mengembalikan view mahasiswa KRS edit itu juga ada ya. Terus untuk update-nya, update ini mengubah data KRS ya. Untuk mengubah data KRS gimana sebentar. Nah, untuk mengubah data KRS seperti semester, tahun, ajaran, mata kuliah, dosen itu sesuai validasi, sesuai yang kita mau gitu. Setelah itu ada public function destroy. Nah, di sini itu destroy itu sama seperti ya dosen mahasiswa atau dosen controller atau mahasiswa controller. Fungsi destroy itu juga ya menghapus KRS berdasarkan ID gitu. Jadi redirect ke index dengan pesan sukses. Jika berhasil untuk mendelete KRS-nya. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang controller profile controller.php. Nah, di sini. Nah, di sini itu ada edit, ada public function edit, sama, edit, update, ada update, terus ada destroy. Nah, di sini untuk gambaran umumnya di profile controller.php
Nah, ini yang pertama controller itu bawaan Laravel Breeze untuk halaman profile gitu. Nah, untuk update itu ini mana? Mana ada? Ini. Oh, sorry. Untuk edit di sini itu untuk tampilan form profile. Terus untuk public function update itu update nama atau email menggunakan profile update request gitu. Menggunakan profile update request ini. Terus setelah itu oke. Setelah itu ada destroy, sama sih untuk ya menghapus data gitu. Ya kalau berhasil sukses gitu. Selanjutnya itu kita ke mahasiswa ini di sini, mahasiswa di profile controller di sini. Nah, di sini itu untuk edit ya. Di sini untuk edit. Nah, metode edit masih berisi dd atau id dump and die atau fitur belum selesai. Nah, update masih template sederhana gitu. Selanjutnya kita ke controller autentikasi Laravel. Oke, di sini terus di sini authenticated session controller di sini. Nah, di sini ini adalah kontrol bawaan untuk login, register atau logout dan reset password gitu. Nah, umumnya ini tidak dapat diubah untuk proyek tugas, tapi penting untuk menjelaskan alurnya. Nah, yang pertama itu ada authenticate session controller. Nah, di sini ada login, ada function create, store dan juga destroy. Nah, di sini sama ya, sama terus untuk create ya kita untuk create apa namanya? Create apa? ID untuk masuk ke menu mahasiswa mungkin, terus ada function store yang kita masukkan email dan passwordnya, terus destroy ini untuk menghapus datanya yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu ada new password di sini. Nah, di new password ini untuk kita misal lupa password atau kita mengubah password gitu. Jadi misal di mahasiswa itu kan kita bisa mengupdate data diri kita dan juga kita bisa mengupdate eh, apa passwordnya emailnya mahasiswa gitu. Oke, sini selanjutnya. Nah, setelah saya menjelaskan di controller, itu saya ingin menjelaskan sebentar. Saya tutup dulu biar tidak banyak-banyak. Nah, setelah saya menjelaskan routes, setelah itu controller, di sini saya ingin menjelaskan tentang model ya. Model di mana model? Nah, di sini model. Setelah saya tutup. Model. Nah, di sini. Oke, di sini modelnya yang pertama itu adalah ada user. Nah, user di sini. Oke, di sini ada model sebentar sini. Jadi ada fillable field ya. Ini boleh mass assign. Nah, di sini ada name, ada email, password, role. Terus setelah itu ada relasi dari mahasiswa. Sebentar. Nah, di sini itu ada relasi dari mahasiswa dan dosen. Jadi ini relasi untuk mahasiswanya dan ini relasi untuk dosennya gitu, teman-teman. Nah, di model mahasiswa di sini di mahasiswa itu available field-nya itu di sini. Nah, available
Itu ada NBI, nama, fakultas, prodi, alamat, email, umur, agama, foto, user ID gitu. Nah, untuk relasinya di sini ada kayak user. Ini adalah relasi untuk usernya dan relasi untuk KRS. Gitu. Jadi data mahasiswa punya akun user ID, terus mahasiswa itu bisa punya banyak record KRS. Gitu. Nah, setelah itu ada model dosen. Nah, di sini. Nah, di variabelnya di sini dosen itu ada kode dosen, nama, alamat, prodi, fakultas, foto, dan user ID. Nah, di sini itu relasinya untuk user. Ya, relasinya untuk user. Jadi di sini itu data dosen itu punya akun user ID untuk login. Setelah itu ada di mata kuliah. Nah, di sini mata kuliah. Nah, di sini mata kuliah tuh available-nya tuh ada kode mata kuliah, nama, SKS, semester, prodi. Nah, data master kuliah itu tidak ada relasi. Didefinisikan di model ini. Nah, relasi itu dipakai relasi mata kuliah ini dipakai dari KRS gitu. Nah, selanjutnya di sini KRS. Nah, di sini KRS. Nah, di sini KRS itu available-nya itu ada NBI, tahun ajaran, semester, kode mata kuliah, SKS, kode dosen, mahasiswa, ID. Nah, untuk relasinya itu ada relasi untuk ke mahasiswa dan juga relasi ke mata kuliah. Belongs to mata kuliah. Nah, di sini KRS itu tidak menyimpan mata kuliah ID, tapi kode mata kuliah gitu. Ini membuat query harus konsisten menggunakan kode. Nah, terus selanjutnya itu ada admin. Ada model admin PHP. Nah, di sini tuh variable-nya itu cuma dua, yaitu email dan password. Jadi model admin itu menggunakan tabel admin, email atau password. Nah, di project ini admin juga bisa didefinisikan via user, role sama dengan admin itu. Ini berarti ada dua konsep admin, sebaiknya dipilih salah satu agar konsisten. Tuh. Setelah saya menjelaskan bagian modelnya, saya akan menjelaskan di bagian migration. Migration, mana migration? Migration. Kok saya lupa? Migration ini database. Nah, betul. Nah, di sini sebentar. Oke. Nah, di sini ada migration. Migration 00000 create user tabel. Create user tabel. Mana? Ini aja. Nah, di sini itu ada kolom perintah penting. Yang dimana tuh ini penting. Ini untuk tabel ID, terus ada tabel nama, ada tabel email, ada tabel email verified add, ada tabel string password, dan game member token timestamp. Nah, itu ada nullable. Nah, di sini nah, ini migrasi untuk ke buat tabel user sih sebenarnya teman-teman. Nah, di sini ini untuk buat tabel password reset tokens ya. Jika ingin mereset password itu ada email, token, create add dan session. Nah, itu ada ID, user ID, IP address, user agent, payload gitu. Nah, itu ada di create change. Ini itu juga sama ya. Sini juga buat tabel-tabel itu create key value expression gitu. Oke, sini sebentar. Setelah itu kemungkinan besar saya tidak akan menjelaskan tentang migration-nya karena migration ini hanya untuk membuat tabel gitu teman-teman. Hanya untuk membuat tabel untuk data-data yang kita isi. Oke. Setelah itu
Setelah itu kita langsung pergi, saya akan menjelaskan ke bagian service. Di mana service? App service. Mungkin enggak. Oke, oh ya, sorry, service ini lumayan penting. Nah, di di service export service PHP. Nah, di sini itu ada filenya itu berfungsi untuk ekspor data array menjadi PDF menggunakan DOM PDF gitu. Jadi ekspor to PDF mana? Ekspor to PDF. Nah, ini ekspor PDF. Nah, ini yang pertama nih membuat instance DOM PDF, terus menyusun HTML manual, judul plus tabel. Nah, terus ada header tabel di sini, ada header tabel. Ini isi tabel di loop dari datas, terus setiap sel di escape dengan HTML special charge untuk keamanan. Nah, ini untuk keamanan. Nah, terus ada load HTML, mana load? Nah, ini ada load HTML. Ini itu untuk set paper untuk A4 portrait, terus kemudian di render. Nah, untuk stream ini stream itu agar browsernya langsung download. Jadi setelah kita mengeklik tombol export to PDF-nya itu langsung ke download gitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian terpentingnya mungkin ya, yaitu di bagian, bentar saya tutup, di bagian ini, bagian resource terus view. Nah, di sini itu isi dari semua konten-konten atau isi dari semua project UAS-nya gitu. Oke. Ini yang pertama, saya akan ini menjelaskan di bagian view admin dulu teman-teman. Nah, di sini admin. Nah, di sini admin itu ada 3. Ada dosen, terus ada mahasiswa, ada mata kuliah gitu. Oke. Di sini aduh ya Allah. Di sini yang pertama itu saya akan menjelaskan di sini. Di dashboard blade-nya dulu. Nah, di sini banyak. Nah, di sini itu ini akan dipanggil oleh controller. Itu. Nah, komponen ini sebentar. Oh, ini komponen slot itu. Nah, itu ini yang dipakai untuk app layout slot. Jadi root yang dipanggil dari tombol link form. Nah, itu ada admin. Ada dashboard admin, admin index. Ya, ini nama input name yang dikirim lewat form atau header. Oke, selanjutnya sini saya masuk ke dosen terus create blade PHP. Nah, di sini itu akan dipanggil oleh controller. Ini adalah create blade PHP yang akan dipanggil oleh controller dosen controller gitu. Terus setelah itu sini ada mengextend layout. Sini, nah ini mengextend layout. Terus setelah itu ada contents div class. Terus div class ini untuk CSS-nya. Terus di sini ada form method post action route name admin dosen store. Nah, store itu yang sudah saya jelaskan di store di model. Ya, di model. Nah, terus sini ada div label form for kode dosen. Nah, di sini itu untuk memanggil
untuk memunculkan tabel-tabel yang sudah kita buat di bagian tabel tadi. Nah, di sini yang pertama tuh ada kode dosen, terus di sini ada nama untuk dosennya, terus ada alamat untuk dosennya, terus ada prodinya, terus ada fakultas, email, password, ada foto juga gitu. Oke, di sini selanjutnya ada di dosen indeks Blik PHP. Nah, di sini. Nah, di sini itu file ini juga akan dipanggil oleh controller yang namanya itu dosen controller. Nah, terus ini variabel yang digunakan di view dosen dan dosens gitu. Jadi sebentar saya lihat dulu. Oke, di sini tuh untuk bagian admin dosen create. Nah, di sini untuk membuat data dosennya ya, teman-teman. Ada data dosennya, terus ini untuk admin dosen export PDF, panggil ini untuk tombolnya, terus sini ada tabel. Ada tabel untuk kode dosen, nama, fakultas projection, tuh. Terus tuh. Ntar, oh ya. Nah, di sini ada forage dosen as docents. Nah, di sini itu root yang dipanggil dari tombol link form itu ada admin dosen create, admin dosen destroy, admin dosen edit, admin dosen export PDF, admin dosen show gitu. Oke, selanjutnya ada di mahasiswa, langsung ke mahasiswa. Nah, di sini mahasiswa di create blade PHP baru. Nah, di sini sama to create-nya ini akan dipanggil oleh controller yang namanya itu mahasiswa controller ya, teman-teman. Terus setelah itu ada mengakses layout app, terus variabel yang digunakan di view itu massage mana? Bentar. Terus, nah di sini di file create ini itu root yang dipanggil dari tombol link atau formnya itu yang pertama tuh ada admin mahasiswa, index, admin mahasiswa store gitu. Nah, nama input yang dikirim lewat form itu yang pertama itu ada ini mana? Ada NBI, terus ada nama, terus ada mana? Ada fakultas, ada prodi, alamat, email, umur, agama, password, terus ada foto juga itu. Nah, di form tambah mahasiswa ini itu type multiple form data karena ada upload data mana? Ada upload data, sorry, ada upload foto. Upload foto, agama, password, foto. Nah, di sini. Nah, di sini itu ada karena ada upload foto. Nah, untuk tiap field ada validasi error. Ya, di tiap field itu pasti ada validasi error. Ya. Nah, field ini penting untuk NBI, nama, fakultas, prodi, alamat, email, umur, agama, password, dan foto. Submit ke root admin mahasiswa store gitu. Oke, selanjutnya sini ada edit. Ya. Sebenarnya ini sama seperti create, ini cuma hanya untuk bagian editnya aja. Hanya untuk bagian editnya aja dan ya sama ini juga pasti ada error karena untuk error akan error. Oke. Setelah itu ada indeks. Kita langsung ke indeks saja. Nah, di sini untuk indeks mahasiswanya itu akan dipanggil oleh controller ya. Nah, yang dimana kontrolnya itu ada di admin mahasiswa controller. Nah, ini extend layout app. Nah, di sini, nah di sini itu root yang dipanggil itu ada admin mahasiswa create, admin mahasiswa destroy, edit, export PDF dan show gitu.
Nah, ini nama inputnya yang akan dikirim itu lewat ke search. Di sini itu untuk menampilkan tabel daftar mahasiswa. Nah, di indeks ini untuk menampilkan tabel daftar mahasiswa. Nah, ini seperti ini tabelnya. Nah, ini ada nama, ada NBI, nama fakultas prodi dan action. Nah, ini untuk tabelnya ya. Yaitu from get search mana? From get search. Oh, ini from get search ya. Itu untuk mengirim query string ke tabel. Nah, untuk tabel loop itu forest mahasiswa S mahasiswa. Nah, ini di sini. Ini ya, teman-teman. Nah, ini itu untuk menampilkan kolom action ya. Yang pertama itu ada views, mana views? Oh, ini view, terus ada edit, ada delete. Nah, di sini jadi fungsinya indeks di mahasiswa ini untuk menampilkan data, bukan data, kolom mahasiswa, dan juga setelah kita mengisi datanya itu maka akan muncul datanya, dan di sebelah datanya itu akan ada 3 action, ada 3 tombol action, yaitu view, edit, dan delete gitu. Oke, selanjutnya itu ada show blade PDF, PHP sorry. PHP. Terus setelah itu ada ini. Nah, di sini tuh kontrolnya juga sama. Ini dipanggil oleh controller admin mahasiswa controller. Ya, di sini variabel yang digunakan di view itu mahasiswa ya, mahasiswas. Terus root yang dipanggil dari tombol link atau formnya itu ada admin mahasiswa edit, admin mahasiswa index. Nah, terus di sini di sini tidak akan banyak dibahas ya. Terus setelah itu kita langsung ke mata kuliah. Ini kita tutup dulu mata kuliah. Nah, di sini ada create, sama sih sebenarnya teman-teman ya. Di sini create ini untuk membuat datanya, untuk memasukkan datanya ya. Untuk membuat memasukkan data. Kayak misal di sini ada div class, MB, label, for kode kode mata kuliah. Terus ada kelas block text SM ini untuk untuk CSS-nya. Terus di sini ada kode-kode MK label. Ya, di sini ini untuk membuat kode mata kuliah. Terus di sini ada nama mata kuliah. Terus setelahnya itu ada SKS. Terus setelahnya itu ada semester. Terus setelahnya itu ada prodi. Nah, ya. Sama, dan juga edit itu juga sama kayak dosen dan mahasiswa. Itu di sini untuk mengedit data yang sudah kita input di bagian create. Yang sudah kita input bagian create itu kita bisa edit di bagian edit PHP gitu. Jadi di sini kita bisa edit kode mata kuliah, nama mata kuliah gitu. Setelah itu ada indeks. Nah, indeks ini juga sama. Di sini indeks itu menampilkan dosen astagfirullahaladzim, menampilkan tabel dari mata kuliah yang sudah kita input. Kayak misal contoh di sini itu ada tabel kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, prodi, action gitu. Dan juga sama kayak mahasiswa dan dosen. Di sebelah data itu ada view, ada ada 3 tombol action. Yang pertama itu view, edit, dan delete gitu. Oke, terus selanjutnya tuh ada show, juga sama sih sebenarnya, tidak perlu saya jelaskan lagi mungkin ya. Edit, show sudah. Nah, setelah itu, setelah kita menjelaskan ini, kita pergi ke out. Nah, di sini out ini, yang pertama itu kita ke confirm password. Nah, di sini itu komponen ini
komponen ini ya, itu yang dipakai Ghost Layout. Nah, Ghost Layout, terus input error, mana input error, input label, terus ada primary button, mana primary button, terus ada text input, text input ini. Nah, di sini urus yang dipanggil dari tombol atau link atau formnya itu ada password.confirm gitu. Nah, di sini untuk mengconfirm password. Jadi setelah kita apa? Di menu admin kan sebelum kita masuk ke mahasiswa itu kita harus membuat emailnya mahasiswa kan. Jadi kita apa namanya harus memasukkan passwordnya, dan ini juga bisa digunakan di bagian update untuk admin dan update untuk mahasiswa gitu. Jadi setelah kita update untuk passwordnya, nah itu kita diminta untuk memasukkan password yang baru gitu. Jadi jika salah maka akan error. Nah, jika salah itu akan ada message error gitu untuk get passwordnya. Oke, selanjutnya ada forgot password blade. Nah, di sini itu untuk forgot password blade itu untuk jika kita klik klik lupa password gitu. Bentar. Nah, di sini itu digunakan untuk jika kita lupa password. Nah, jika kita lupa password itu kita akan diminta untuk email, terus email. Nah, setelah itu jika emailnya benar ya, jika emailnya benar, maka kita selanjutnya itu diminta untuk email password reset link gitu. Jadi kita memasukkan email baru. Selanjutnya ada login blade. Nah, di sini untuk login blade ya. Ini untuk login. Atau ini untuk login dimana sebentar ada ini kita input email ya, input email, terus setelah itu kita input passwordnya, terus di sini ada remember me. Nah, remember me itu ingatkan aku. Jadi jika kita sudah memasukkan email, terus sudah masukkan password. Nah, jika kita selanjutnya itu menekan remember me, maka jika kita ke log out dan ingin masuk lagi, kita tuh tidak perlu susah-susah untuk masukkan email lagi, masukkan password lagi. Nah, itu biasanya langsung muncul ada semacam rekomendasi akun yang sudah pernah kita login gitu. Jadi kita tinggal pencet akun itu dan langsung login. Gitu. Terus ada register. Nah, register ini untuk di bagian menu admin untuk membuat email mahasiswa untuk register gitu. Nah, di sini untuk namanya. Nah, namanya tuh kita akan diminta buat memasukkan nama ya. Masukkan nama, terus memasukkan email, masukkan password. Nah, untuk jadi register ini itu digunakan untuk mengupdate data, teman-teman. Ya, sorry, saya salah ngomong. Ini digunakan untuk mengupdate data. Jadi, jika kita ke menu profil dan kita update data, itu kita akan diminta untuk memasukkan nama lagi, email, password. Nah, dan untuk confirm password. Nah, confirm password ini itu ada di sini ya, ada di confirm password ini. Nah, jadi setelah kita memasukkan password baru, nah kita ini harus memasukkan password barunya itu lagi untuk ya double keamanan gitu. Oke. Setelah itu setelah kita semua sudah, kita pergi ke komponen. Nah, di sini komponen pilih di sini. Oke, di sini
tuh. Nah, di sini tuh untuk kebanyakan untuk CSS-nya ya, apa layout buat ini. Nah, di sini kayak ada fontnya, ini fontnya saya menggunakan ini, terus script itu pakai saya pakai Tailwind tuh gitu. Oke, setelah itu nah link blade tidak. Oke, udah application outstation tidak juga. Setelah itu di komponen kita pergi ke layout, mahasiswa PS profil. Oke. Di layout di app blade. Bentar teman-teman. Sport tidak, mungkin tidak usah. Teksnya welcome blade ini kita langsung ke layout saja teman-teman. Kita langsung ke layout, kita ke app blade. Nah di sini itu ini saya jelaskan secara singkat saja. Jadi layout utama. Jadi ini adalah layout utama setelah login. Nah, di sini juga bisa menyusun halaman menjadi 2 kolom. Ada sidebar kiri dan plus konten kanan. Jadi ini memanggil sidebar di include. Memanggil sidebar di include. Nah ini di include. Terus memanggil navbarnya juga di include. Nah, ini memanggil sidebar, ini memanggil navbar. Terus ada konten halaman yang diletakkan di yield content. Nah, di sini ada yield content tuh. Oke, selanjutnya itu ada guest. Guest ini untuk navigation sebenarnya sama sih teman-teman. Ini hanya untuk CSS-nya saja untuk menempatkan gitu. Ya, saya akan menjelaskan ini secara singkat saja. Tuh. Kayak misal seperti kita kasih contoh ini. Hamburger. Nah, hamburger ini kan kayak apa? Kayak tombol menu gitu loh, teman-teman. Nah, respon navigation menu gitu. Terus setelah itu ke sidebar. Ini sama, ini juga bagian dari CSS. Ya, sama sih. Tidak, saya rasa tidak perlu dijelaskan karena ini eh, hanya untuk merapikan tampilan gitu. Oke. Ini ke folder view mahasiswa. Setelah itu kita ke mahasiswa dan ke KRS create. Nah, di sini itu juga sama seperti di awal-awal ya. Jadi untuk untuk create blade PHP yaitu sama ini create untuk KRS ya. Untuk KRS-nya yang mana? Sama sih. Jadi ini untuk memasukkan KRS dan indeksnya itu juga memunculkan tabel ya, memunculkan tabel, terus show-nya itu juga ya sama itu, sama kayak sebelum-sebelumnya tuh. Untuk dashboard juga sama, untuk profile ke edit. Nah, di sini ada edit profile. Itu sebenarnya sudah saya jelaskan tadi gimana profilnya itu diedit gitu. Oke, setelah semuanya NV sebenarnya nggak perlu.
Nah, setelah semuanya saya menjelaskan semuanya, saya akan menjelaskan untuk hasilnya teman-teman. Nah, di sini sorry. Kita record dulu. Sebentar. Oke, di sini. Nah, di sini itu ada halaman tampilan login. Nah, welcome back, please sign in to your account. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan, kita tidak bisa langsung masuk ke menu mahasiswa karena kita harus mendaftarkan email mahasiswa itu di menu admin. Jadi kita harus masuk ke admin dulu. Nah, di sini ada admin, sudah saya coba admin at google gmail.com. Nah, untuk passwordnya itu ada admin. Coba kita login. Nah, di sini sorry. Di sini kita sudah masuk ke admin. Nah, di sini saya sudah menjelaskan di awal banget untuk dashboardnya tidak menampilkan apa-apa karena yang seharusnya itu kita bisa menampilkan kayak semacam grafik gitu karena keterbatasan waktu. Setelah itu ada mahasiswa. Nah, di sini saya sudah mencoba tadi untuk memasukkan NBI saya, nama, fakultas dan prodi. Nah, di sini coba kita tambahkan add ya saja ya. Kita tambahkan misal NBI-nya 123456789. Namanya coba ke Ahmad Hamdani. Nah, untuk fakultasnya kita coba FIP. Terus ini sastra. Nah, nampaknya kita Surabaya saja. Terus emailnya Ahmad. Sorry ini kok Ahmad. Ahmad @gmail.com. Umurnya kita 22, terus agamanya Islam, terus passwordnya kita coba Ahmad 123. Nah, di sini kita bisa pilih file. Kita coba masukkan gambar kucing ini. Oke, kita coba save dulu. Nah, di sini sudah ada untuk Ahmad Hamdani ya teman-teman. Untuk Ahmad Hamdani, terus kita coba cari di sini search by name atau NBI. Jadi kita misal punya banyak data gitu. Nah, kita ingin mencari, kita bisa mencari dengan cara cari namanya atau NBI-nya. Kita coba misal Alifian Sari. Kita coba cari. Nah, di sini muncul. Nah, ya kan? Nah, terus kita coba di bagian export to PDF. Nah, di sini langsung ke download untuk PDF-nya. Kita coba download dan kita coba open. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman. Sudah berhasil untuk data ekspornya. Di sini ada nama Ahmad Hamdani, Fakultas FIB, terus Alifan Kunapsari, Teknik Madura. Nah, setelah itu kita coba ke dosen. Nah, di sini saya juga sudah mencoba untuk kode dosennya 55 nama Prabowo Informatika. Oh ya, saya coba ingin mengubah ini. Kita coba view. Nah, view-nya di sini itu untuk detail mahasiswanya. Terus kita coba back. Terus kita edit misal. Kita edit. Oh, jangan ini yang diedit. Coba kita yang edit yang di ini. Ahmad Hamdani. Asik sekali. Oke. Kita coba update. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk editnya dan juga kita coba delete. Nah, di sini ada message.
Are you sure? Apa kamu yakin? Coba kita oke, maka akan otomatis terhapus. Oke, di sini sudah berhasil CRUD untuk mahasiswanya. Kemudian dosen, coba kita add dosen, kodenya 12345, namanya itu Bapak misal Imron gitu, alamatnya Surabaya, prodinya PSI, fakultasnya PSI, emailnya Imron Asik, passwordnya 5123. Kita coba save aja ya. Oke, di sini sudah berhasil. Ya, coba kita cari nama. Tadi kan di mahasiswa saya mencoba untuk mencari dengan nama. Nah, di sini kita coba cari dengan kode dosen. 0345. Berhasil di sini ada Imron ya. Terus kita coba view-nya berhasil tadi Imron. Sebentar nge-lag. Waduh. Edit. Delete. Oke. Oke, delete. Mohon maaf untuk view dan editnya itu mungkin masih error ya. Oke, kita coba ke mata kuliah. Mata kuliahnya tuh saya sudah memasukkan ini dengan nama PAW. Kita coba lagi. Kode MK-nya 5632. Itu nama mereka. Coba PCD, SKS-nya 2, semesternya coba 5, prodinya informatika. Coba kita create mata kuliah. Nah, ini sudah ada 2 untuk mata kuliahnya. Terus setelah itu kan kita sudah daftar ini kan, daftar untuk apa? Emailnya mahasiswa. Nah, kita coba sekarang logout. Logout, kita masuk ke mahasiswa. Ke email saya. Oke, di sini saya sudah masuk ke bagian mahasiswa. Nah, di sini untuk KRS-nya itu kita bisa input. Jadi kita add course dan mohon maaf ini nah di sini ada kesalahan JSS ya. Itu kita bisa misal ini ada choose a course, di sini ada PAW, di sini ada PCD. Jadi kita pencet PCD dan add to KRS. Nah, di sini itu kan sudah ada view dan remove. Jadi kita coba ya view. Nah, di sini ada kodenya, ada namanya PAW, SKS, semester ganjil, tahun ajaran. Terus kita coba remove yang ini, yang PCD remove. Oke. Oke, sudah berhasil di sini. Di sini PAW ya. Terus di profilnya, nah di sini untuk profilnya. Di sini itu kita bisa uh, update passwordnya, untuk delete akunnya juga bisa gitu. Tapi saya mungkin tidak akan mencobanya. Jadi segitu saja mungkin dari saya untuk penjelasan proyek UASnya saya itu. Saya mohon undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.